misalnya Kang Lukman mau bikin kuliner atas nama Kang Lukman, bisa keluar nomor induk perusahaannya. Nah, nanti kan orang yang mau ngasih bantuan atau Kang Lukman mau kerjasama dengan siapapun, kalau sudah punya nomor induk usaha itu biasanya, kalau dulu mah apa ya namanya, siup situnya gitu. Kan sekarang nggak pakai siup situ, sekap nomor induk perusahaan syaratnya itu KTP, NPWP, kurang atau segala perusahaannya ini UMKM, apapun itu. Berapa biayanya Pak itu? Duit perorangan. Kalau boleh tahu biayanya berapa tuh Pak? Enggak ada, bikin NIB itu Rp0 langsung ke kantor saja, saya dibuat meja 3 tuh pendampingan. Itu silakan datang ke sana. Pak, Abi pada yang nama NIB apa tuh? Misalnya namanya kopi, kafe atau apa aja, perdagangan eceran dan segala macam itu gratis ya, nggak dipungut bayaran. Kalau ada yang memungut, laporkan ke Abi. Laporkan ke Abi. Berarti maksudnya UMKM sekarang oleh pemerintah sekarang itu diberdayakan. Janten UMKM itu sekarang disebutkan modalnya di atas di bawah 5 miliar. Kamu pun mau kan 500 sampai 1 miliar. Sekarang mah 5 miliar. Artinya kalau namu toge masih lumayan agak gitu. Nah itu pemberdayaan UMKM. Nah, maksud saya dengan adanya kawasan industri ini apa namanya, memang kita harus ikut bagian, jangan sampai jadi penonton. Ya boleh kayak Kang Eli misalnya, BBP jadi Biro Jasa Perizinan, kenapa enggak? Itu kan clear. Semua juga bisa dilakukan karena memang perusahaan kalau yang menengah ke atas tuh nggak mau pusing kan, jadi. Tapi juga jangan nabrak aturan gitu. Kayak saya bilang ke Kang Eli, saya bilang, ayo bareng ke perusahaan kita ngobrol bahwa ini nggak bisa. Toh kan sebelumnya Kang Eli juga nginin 2 kegiatan sama kandang ayam kita izinkan, clear. Tapi yang ketiga ini nggak bisa. Nah hal yang kayak gini memang yang perlu pemahaman bersama ya. Jadi boleh nanti didiskusi yang lebih dalam ya. Cuman ini perlu aja. Nah strategi dari kami salah satunya seperti itu. Kemudian kita kerjasama dengan kejaksaan, Kang Lukman, untuk mengejar para pengusaha yang bandel. Jadi kebanyakan yang tidak berizin, yang besar kita habisin semua di situ. Dengan kasih intem, dengan kasih datun, kita melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian. Kalau boleh tahu ada berapa sih Pak perusahaan yang memang mencari yang bermasalah? Jadi kita itu setiap tahun memantau 65 perusahaan. Nah nanti ada data di kami. Jadi yang bandel itu ada beberapa kriteria. Yang izinnya belum clear, yang kegiatan CSR-nya tidak pernah dilaporkan, artinya berarti tidak ada CSR ya. Yang ketiga yang tidak melaporkan ke LKPM online, yang laporan kegiatan penanaman modal. Nah itu ada sanksinya di setiap itu, di setiap tahapan itu, mulai dari teguran sampai pencabutan izin. Izin operasi apa? Izin usahanya dicabut oleh kita. Bisa angin lada ya, udah ngelapor atau dicabut gitu. Enggak, kalau UMKM enggak. Ada kewajiban. Karena satu kewajiban teman-teman ya. Kalau punya UMKM sampaikan ke kami. Ya, karena salah satu persyaratan perusahaan itu harus bermitra dengan UMKM Kang Awang ini. Jadi misalnya yang mebel, yang sejil aja, kan dia memproduksi apa ya, mebel yang ekspor ya, gitar, pintu, gitu dan sebagainya. Nah itu harus bermitra dengan sawmill yang ada di kita, misalnya dengan yang sajra. Tapi nggak usah yang linier, bermitranya misalnya kulinernya, kan bisa PWI ada 1000 Lampung kan, cateringnya berarti. Bisa cateringnya, bisa masuk tuh ke pasar Roji, ke Pak Ade atau siapa. Nah itu bisa nanti kita fasilitasi, karena beberapa juga Indomarko bahkan hanya untuk sekedar membuang limbahnya kardus, kan kita juga bisa memfasilitasi untuk bermitra dengan kita. Nah maksudnya kita yang paham, yang sadar itu banyak peluang sesungguhnya gitu. Cuman tadi lah mending kita buatkan dulu nomor induk usahanya. Misalnya mau di bidang apa aja, saya akan buatkan gratis. Kami ada 3 meja di sana untuk nah itu syarat juga, salah satunya kemitraan sedang skala menengah, sedang atas gitu. Dan sudah banyak yang merasakan.
Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang belum, datang saja ke kantor. Nanti kami bantu ya. Itu jadi kita tuh kemitraan salah satunya, fasilitasi kemitraan, kemudian CSR, kemudian yang bandel-bandel kita tutup. Nah, kami kan nggak punya tangan seperti kayak kepala dinas pendidikan kan, ayah KCD mungkin kehendaknya. Kan kalau TSP ayah. Media aja nanti. Nah, salah satu itu tangannya persegi. Itu ajukan saja PDG-nya melalui online. Namanya simpg.org.id. Nah, itu nanti akan masuk ke situ. Nanti divalidasi dulu oleh teman-teman PUPR bidang cipta karya. Sudah clear bangunannya seperti apa. Jadi kada aya gambar teknisnya kami. Setelah clear, gambar teknisnya clear, tidak mengganggu garis padan jalan, clear keandalan bangunannya. Itu nanti oleh Pak Kadis PUPR, Pak Ipong dibuatkan namanya tadi SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Upami 500 meter persegi eta sabaraha tarif PDG-nya, retribusinya. Itu muncul otomatis di sistem. Taruhlah misalnya dulu mah 12.000 per meter Kang Lukman. Tinggal kalikan bayar misalnya 12.000 kali 500 meter persegi. Kinten-kinten seperti eta. Nah, itu harus bayarnya langsung transfer ke bank umum daerah. Nanti langsung dikasih kode. Mun urang mah dinu M-banking mah ada virtual account ya. Nah, kita dipasang virtual account-nya langsung bayar gitu ke bendahara umum daerah, transfer ke BJB ya. Seperti itu. Jadi besarannya tuh plus minus sekitar 12.000 per meter persegi eta tarif retribusi PBG-nya. Gitu kan ya. Siap Pak. Jadi kan nanti MBT. Ya berarti harus berubah nama Nah, itu aja. mah digetos we. Jadi PBG. paham Pak. Persetujuan bangunan gedung. Pertanyaan Dan prosesnya lebih cepat gitu kan. untuk pertanyaan. Puasa Pak. Kan biasa bebas. Digeser kalinya. Lanjut Pak Anies. Oh, udah boleh cair Pak. Tapi kan itu menyatukan hampir 170 undang-undang kan dalam satu undang-undang, namanya kan Omnibus Law ya, dalam satu bus lah. Nah, itu didamel 11 klaster. Karena ini kan disungkeun aku Pak Ketum ini terkait investasi dalam perspektif undang-undang cipta kerja, jadi atau saya juga harus ke situ maksudnya ya. Ada 11 klaster memang dari undang-undang cipta kerja itu. Yang paling pertama, klaster pertama itu memang untuk saya, untuk kami di PTSP, jadi peningkatan ekosistem investasi yang kondusif. Nah, salah satu menciptakan kondusivitas ini saya harus ketemu dengan teman-teman ya, agar lebih paham tentang peningkatan ekosistem investasi yang kondusif. Cara sekarang mah, jadi begini, Indonesia ini ketinggalan jauh gaya saingnya dengan negara lain. Anu kuduna di Vietnam cuma 2-3 hari izin teh. Di urang mah bisa 2 sasi gitu. Bisa lama, bahkan bisa nggak jelas. Nah, dengan undang-undang iya, Tangkap ya. Cari nama Mandor senior ini luar biasa. Jadi dengan undang-undang kita di dinas itu ayah di dinas gitu. Jadi ada beres-beres ribet gitu kan. Nah, dengan Omnibus Law ia disatukan dan izin itu dikoordinasi oleh saya, oleh kami PMPTSP. Jadi tidak ada lagi izin-izin lain dari dinas lain, hanya rekomendasi dan juga melalui sistem yang disebutkan tadi, namanya single service request. Nah, makanya hebatnya juga ini Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah betul-betul memberdayakan UMKM. Jadi modal kerjanya ditaikkan sampai ke 5 miliar, artinya itu kan konteksnya 5 miliar itu kalau bank atau apapun ini membantu itu bisa sampai ke segitu gitu. Ya, mahasiswa 2 ML di 2000 wartawan ya sudah membuka pintu gitu, silaturahmi dalam konteks edukasi ya, dan apapun itu. Sebenarnya sudah tidak asing nih dengan Pak Kadis ya, perihal perizinan gitu. Cuma meren ada beberapa hal gitu merennya Pak Kadis untuk saat ini Marco banyak informasi
tentang perizinan, salah satunya tadi tentang perizinan izin pengeboran air salah satunya ya. Apakah itu memang wewenangnya ke provinsi atau seperti apa? Salah satunya temuan pemeriksa keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan salah satu. Hampir berapa di Kabupaten Lebak ini tidak ada izinnya itu. Nah seperti apa itu? Kenapa bisa seperti itu gitu Pak Kadis ya? Nah gitu. Nah kedua perihal tadi itu PBG ya, PBG. Nah kemarin kan Marco nyunken datanya Pak Kadisnya ke Pak Kadisnya di pasien taku Pak Kabit. Ada berapa 32 ya. Nah sementara di lapangan ini bangunannya sudah berdiri gitu Pak Kadis. Salah satunya tentang umpamanya ternakan tuh, ya kan kayak yang di Cimarga, di Cileles itu kan. Nah di data itu tidak ada tuh Pak Kadis. Nah tapi kan itu bangunannya sudah ada, gitu. Nah ketika sudah terjadi seperti itu, bagaimana gitu tindakannya? Apakah ada konsekuensi hukum? Terus tindakannya seperti apa gitu Pak Kadis? Gitu. Karena walau bagaimanapun kita ini sebenarnya jangan dipandang kadang-kadang oleh perusahaan ataupun instansi sebagai apa benalu gitu. Padahal enggak sebenarnya, kan gitu. Sebagai akademisi mungkin wartawan juga ya. Ya bagaimana kita bersama-sama mendorong gitu kan sesuai rule of law lah dalam konteks perizinan. Walau bagaimanapun ada asas manfaatnya gitu Pak Kadis. Apa ya? Ya, Pak, ada Pak Bendara. Benaran saya. Tengah. Iya pada di dia. Boleh di dia. Di dia. Di sini aja. Oh, di sini aja. Di sini aja enggak? Biar banyak Tapi ya, kelihatan. di sini kan ada. Kopiannya kan dia. Kopiannya. Ketinggal deh. Ya, pas. Ya, 2, 3. Oke, siap. Atur nuhun. Siap, Pak Terus Kadis. bisa luar biasa. Ini foto di mana ini? Nah, Pak Kadis. Habis kantonan pangitan. Oh, siap. Kang. Kang Awe, sukses. Ini sukses. Kang. Ayo nak. Nuhun ya. Ciptakan karya ini sebuah proses pembelajaran, terutama teman-teman yang baru-baru ya. Jadi ambil angle-angle terbaik. Jadi dari sosok figur itu, figur pejabat itu ada berapa angle yang lahir dari sebuah karya penulisan. Ini tentang ininya. Jadi dia punya satu kendala di Kementerian Agama, kapal berbeda. Yang memang ini diamnya kepala Kementerian Agama ini mengorbankan seluruh sivitasnya, termasuk para pensiunan di Kabupaten Lebak. Hak-hak mereka ini sampai sekarang nggak jelas. Nah, diamnya kepala Departemen Agama ini diam yang memang kurang ajar gitu, nggak biasa gitu, dan nggak apa ya, nggak manusiawi lah gitu ya. Banyak pihak yang mengorbankan dari perilaku kelompok tertentu. Di sini kita tanya,